Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari kelas 3 CPAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu, yang dimana tugasnya ini itu untuk mewawancarai 3 dosen atau 3 cutting, lalu diwawancarai. Sebelum kita mewawancarai ketiga narasumber ini, alangkah baiknya kita sedikit apa sih itu filsafat ilmu. Menurut saya filsafat ini adalah dari kata Yunani philo dan sophia, yang dimana filosofia ini adalah cinta kebijaksanaan, dan sedangkan ilmu yaitu adalah mempelajari tentang pengetahuan atau nilai moral atau adab. Sehingga filsafat ilmu ini tuh penting sekali untuk kita belajar gitu, untuk kita pahami di era modern ini. Disclaimer dulu, di sini saya tidak menampilkan video ketiga narasumber tersebut, tetapi di sini saya hanya merekam suara ketiga narasumber ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Abang ya, di sini saya ingin mewawancarai Abang dikarenakan memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum langsung ke pertanyaan wawancara saya, di sini saya ingin tahu nama Abang dulu terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nama Abang siapa, dari mana, sama angkatan berapa Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2023. Langsung saja ya Bang ya ke wawancaranya. Iya. Di sini saya izin mewawancarai Abang ya tentang filsafat ilmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Abang cara memandang filsafat ilmu ini gitu? Filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat dipahami sebagai refleksi kritis tentang ilmu pengetahuan. Juga apa yang sebenarnya sedang kita ketahui, bagaimana cara kita mendapatkannya, mengapa kita menganggapnya sahih, dan untuk tujuan apa pengetahuan itu digunakan. Berbeda dari praktik ilmiah sehari-hari yang berfokus pada pengumpulan data dan pengujian hipotesis, filsafat ilmu mundur selangkah untuk memeriksa kerangka konseptual, asumsi, dan nilai yang menopang kegiatan ilmiah. Ia seperti cermin yang ditempatkan di hadapan sains, tidak menggantikan sains, tetapi membantu sains melihat dirinya sendiri dengan lebih jernih. Pembicaraan biasanya dimulai dari soal hakikat, realitas yang menjadi sasaran ilmu. Di sini muncul pertanyaan ontologis. Apakah dunia yang diteliti ilmu terdiri dari entitas-entitas yang ada independen dari pikiran kita? Ataukah sebagian diantaranya adalah konstruksi konseptual yang kita ciptakan agar dunia mudah dipahami? Realisme ilmiah berargumen bahwa entitas yang tidak teramati secara langsung seperti elektron atau gen benar-benar ada. Sementara anti-realisme lebih berhati-hati. Teori boleh saja bekerja, tetapi keberhasilan prediktif tidak secara otomatis membuktikan bahwa semua entitas teoritis benar-benar eksis. Perdebatan ini bukan permainan kata, sebab sikap ontologis mengaruhi bagaimana ilmuwan menafsirkan data, memilih model, dan menilai kapan sebuah anomali cukup serius untuk menuntut revisi teori. Dari ontologi kita bergerak ke epistemologi, yaitu pembahasan tentang sumber, struktur, dan pembenaran pengetahuan ilmiah. Di sini mengemuka masalah induksi, bagaimana mungkin generalisasi dari sejumlah pengamatan terbatas dapat mengklaim berlaku umum. Sains modern memang mengandalkan pola induktif, tetapi sejak Hume kita sadar bahwa induksi tidak dapat dibuktikan secara logis. Ia bergantung pada asumsi keteraturan alam. Menanggapi ini, lahirlah beragam strategi. Verifikasi awal kaum positivis yang menekankan konfirmasi empiris atau pengalaman, falsifikasi Popper yang memindahkan fokus dari membenarkan ke menguji untuk dipatahkan, hingga pendekatan Bayesian yang memahami bukti sebagai sesuatu yang mengubah derajat kepercayaan kita terhadap hipotesis. Semua strategi ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Bertemu dalam praktik laboratorium, eksperimen dirancang untuk memaksimalkan informasi
statistik dipakai untuk mengelola ketidakpastian dan replikasi menjadi sarana penjaga keandalan. Metode ilmiah sering digambarkan sebagai prosedur baku, padahal filsafat ilmu menunjukkan bahwa metode lebih tepat dilihat sebagai himpunan norma yang dinegosiasikan. Desain eksperimen, pemodelan, pemilihan instrumen, hingga cara menganalisis data adalah keputusan-keputusan yang syarat asumsi teori tidak hanya untuk memandu pengamatan. Ia juga memuat apa saja yang dianggap sebagai data relevan. Perubahan ilmu dari waktu ke waktu memperlihatkan dimensi historis yang penting. Kuhn menjelaskan perkembangan sains sebagai periode sains normal di bawah satu paradigma yang stabil, diselingi krisis ketika anomali menumpuk. Aspek berikutnya adalah penjelasan ilmiah. Tradisi lama menekankan hukum penutup yang menurunkan kejadian sebagai konsekuensi logis dari hukum dan kondisi awal. Itu aja sih yang saya ketahui. Nah, jadi seperti itu yang dijelaskan oleh narasumber pertama oleh Bang Dayat itu ya. Jadi filsafat ilmu itu ngebahas tentang hakikat, keberadaan, pengetahuan, dan manfaat dan tujuan hidup kita itu seperti apa. Oke, baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang, saya ingin bertanya tentang filsafat ya. Gimana pandangan Abang tentang filsafat ilmu ini? Jadi filsafat itu ada dua kata ya. Ada filsafat, ada ilmu. Filsafat itu mencangkup cara berpikir kita supaya kita berpikir kritis, dinamis, dan berpikir terbuka terhadap suatu ilmu tersebut. Lalu ilmu itu mencangkup keseluruhan. Filsafat ilmu itu tidak mencangkup tentang satu ilmu, tetapi mencangkup keseluruhan seperti ilmu tata cara pengaplikasian kita sehari-hari itu mengenai etika, kelakuan, moral, dan lain-lain. Lalu juga ada ilmu biologi, ilmu pendidikan keolahragaan, dan lain-lain juga. Jadi filsafat ilmu itu mencangkup keseluruhan. Mengapa demikian? Tidak hanya mahasiswa khususnya di ranah PAI sianya, tidak hanya berlaku untuk prodi PAI, jadi mahasiswa yang lain pun berhak mempelajari tentang filsafat ilmu tersebut. Nah, terus ada relevansinya nggak sih ya untuk belajar filsafat ini di era yang sangat berkembang? Ya ada. Apa? Biar kenapa? Supaya pemikiran kita itu terbuka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi filsafat itu sangat relevan, sangat penting untuk kita pahami mengenai filsafat ilmu tersebut. Nah, itu guys, penjelasan tentang filsafat ilmu yang dijelaskan oleh narasumber kedua yang bernama oleh Bang Roy, yang dimana filsafat ilmu ini tuh sangat relevan terhadap dalam konteks akademi, yaitu mahasiswa, bukan tentang jurusan atau prodi PAI, MPI atau PAU, tetapi mencakup absolut keseluruhan. Soalnya apa? Karena filsafat itu membahas tentang untuk memperdalam pikiran kita terhadap berpikir itu secara konferensif gitu. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau meminta wawancara sedikit ke Bapak tentang filsafat ilmu. Untuk pertanyaannya, menurut Bapak, pandangan Bapak nih tentang filsafat ilmu itu gimana sih, Pak? Filsafat ilmu ya. Iya. Kalau menurut saya berkaitan dengan filsafat ilmu ya. Jadi ini kan ilmu yang sangat mendasar ya, saya kira ya, menjadi dasar dari segala ilmu. Jadi menurut saya untuk filsafat ilmu ini menjadi hal yang penting ya, yang harus kita kuasai ya. Mata kuliah kan ini kan ya, yang harus kita kuasai dengan sebaik-baiknya ya, karena kalau kita lihat di dalamnya filsafat itu kan
ya dalam istilahnya kalau kita lihat kebijaksanaan lah ya bahasa istilahnya. Tapi kalau kita lebih tarik ke istilahnya, filsafat itu kan berpikir secara mendalam ya. Kalau bisa mungkin bukan mendalam lagi tapi sampai ke akar-akarnya gitu ya. Nah, kalau ilmu ya apa yang kita cari gitu ya. Jadi dalam filsafat ilmu ini berkaitan bagaimana cara kita berpikir secara mendalam, berkaitan dengan ilmu-ilmu ya yang ke depan kita pelajari juga gitu, atau kita akan pelajari. Saya seperti itu ya. Jadi pada intinya filsafat ilmu itu adalah bagaimana cara kita berpikir secara mendalam dalam hal apapun, terutama tadi ilmu atau sains ya, gitu. Filsafat ilmu ini ada relevannya nggak sih Pak gitu di era zaman sekarang itu untuk belajarnya? Kalau relevan, saya kira ya sangat sih ya. Ya kenapa? Karena ketika kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa atau kita sebagai pembelajar lah gitu ya, berpikir secara mendalam itu menjadi hal yang saya kira itu menjadi hal yang harus ya. Karena kalau kita lihat kan ya kondisi sekarang lah, Gen Z atau milenial gitu ya, itu kan ya kita lihat apalagi sudah adanya gadget ya atau HP gitu, scroll ya, kadang tahu-tahu ini berita heboh nih, belum dibaca semuanya, baru judulnya aja langsung di share. Atau misalnya nonton short gitu yang cepet gitu kan ya, jadi dangkal dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dengan MK atau dengan materi filsafat ilmu itu kita benar-benar gitu untuk menggali ya ilmu itu dengan sebaik-baiknya, atau mendalami ilmu itu dengan tadi yang saya bilang kalau bisa sampai ke akar-akarnya ya. Karena kalau pikiran kita dangkal ya ujungnya gitu kan, tadi saya bilang di awal, filsafat itu kan kebijaksanaan ya. Jadi ketika kita sudah menguasai atau mendalami berkaitan dengan filsafat ilmu, yaitu muncul sebuah kebijaksanaan. Maksudnya ketika ada hal-hal yang bentrok ya, misal contoh ya yang sangat mendasar itu ketika berkaitan dengan tradisi lah ya, tradisi di masyarakat ya. Itu kalau kita nggak belajar ya filsafat ilmu, atau kita tadi ya berpikir secara mendalam, itu mentah, gampang tersulut, paham nggak? Ya tersulutnya gimana? Wah itu dia tuh nggak kunut tuh, wah kunut, oh kita kan kunut nih gitu. Oh dia tuh nggak tahlil tuh, ayo kita serbu, itu kan. Itu kalau orang yang nggak pernah berpikir secara mendalam ya nggak bijaksana. Karena tidak bijaksana, akhirnya dia gampang emosi. Akhirnya terjadilah hasil perpecahan, terjadilah di situ ya dijotos, perselisihan dan sebagainya. Tapi ketika kita mempunyai ya atau sebagai mahasiswa, kalau kita masih seperti itu, berarti kita ya nggak mendalami atau kita nggak berfilsafat ilmu gitu. Karena kalau kita sudah berfilsafat ilmu, kita juga bijaksana dan ya menanggapinya. Oh iya, itu kan dia masing-masing ada dalilnya. Yang kunut ada dalilnya, yang nggak kunut ada dalilnya. Yang tahlil juga ada dalilnya, yang nggak tahlil juga ada dalilnya. Atau hal yang lain. Contoh yang paling real itu apa? Hari raya kan itu. Ini lebarannya hari Minggu, yang itu lebaran Senin. Gimana puasanya gitu kan? Kalau kita nggak berpikir secara mendalam, ya itu akan menjadi sebuah perselisihan. Makanya saya kira relevannya di situ ya, filsafat ilmu itu berpikir secara mendalam itu sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Nah, jadi seperti itu yang dijelaskan oleh narasumber yang ketiga tentang filsafat ilmu ini, yaitu Bapak dosen Anur Hasan, di mana beliau ini menjelaskan filsafat ilmu ini adalah berpikir mendalam tentang pengetahuan, sains, etika, moral, dan manfaat tujuan kehidupan, seperti itu. Yang dimana filsafat ini juga itu seperti atau dalam pengertiannya itu pandangan dunia seseorang, yang dimana pandangan dunia seseorang ini
prinsip-prinsip ideal yang digunakan seseorang untuk memandu hidupnya gitu. Oke, di sini saya mempunyai dokumentasi ketiga narasumber tersebut. Baik, kita telah mendengarkan pendapat ketiga narasumber tentang filsafat ilmu. Gitu. Saya simpulkan bahwasanya filsafat ilmu ini tuh adalah pada hakikatnya adalah satu aktivitas, satu jalan berpikir kejernihan secara mendalam, yang dimana karakter utama filsafat ini adalah berpikir secara logis gitu. Jadi ada pondasi utama sebelum kita mempelajari filsafat, yaitu sebagai pisau analisis. Nah, apa sih ketiga ini? Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang dimana ontologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan eksistensi atau keberadaan dari berbagai sesuatu gitu. Ketika ontologi ini digunakan untuk memahami apa itu buku, maka akan lahir suatu pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah apa itu buku? Apa wujud asli buku itu? Atau kenapa manusia itu ada? Itu. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada epistemologi, yang dimana epistemologi ini mempelajari tentang pengetahuan agar pengetahuan itu selalu benar gitu. Ketika epistemologi ini digunakan untuk mempelajari atau memahami buku, maka akan lahir pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini bagaimana kita mengetahui itu namanya buku gitu, dan buku wujud aslinya itu seperti apa gitu, kenapa bisa dinamain buku gitu. Nah, dan yang terakhir ada aksiologi, yang dimana aksiologi ini sama seperti ontologi, epistemologi, itu adalah fondasi utama filsafat. Dan aksiologi ini mempelajari tentang manfaat, nilai, estetika, moral gitu. Ya, kita sederhanakan, saya sederhanakan itu manfaat gitu. Ketika aksiologi ini digunakan untuk memahami apa itu buku, maka akan lahir sebuah pertanyaan, apa manfaat buku tersebut gitu, dan apa nilai-nilai buku tersebut ini gitu, dan apa estetika dari buku ini gitu. Nah, itu adalah pondasi utama ketiga filsafat gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya pernah baca buku Fahrudin Faiz, mengutip dari kata-kata Sokrates, yang dimana beliau itu berkata, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup untuk menahan perihnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.